Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, ini ibadah diperbaiki. Kemudian muamalah, ini yang pertama kali meluruskan iman, ini namanya takwa. Yang kedua meluruskan ibadah. Kemudian yang ketiga meluruskan muamalah. Kita ini dalam mencari rezeki ini harus kita pahami ini ujian. Allah itu menjadikan kita perlu makan, perlu minum. Ini memang disengaja oleh Allah untuk ujian. Allah menjadikan kita perlu kawin, perlu rumah. Kalau malaikat nggak perlu kawin, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Karena malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Nah, ujiannya itu apa? Hajat-hajat ini, keperluan-keperluan itu ujian dari Allah kepada manusia. Kita lapar, apakah kita mencari makan dengan cara agama atau tidak? Kita perlu kawin, apakah kawinnya dengan cara agama, apa kawin dengan tidak cara agama Allah? Kalau kawin kita ini dengan cara agama, maka ini mendatangkan ridho Allah, mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu kawin dengan cara yang benar, maka orang tuanya jadi gembira, ya, tetangga-tetangga pun ikut gembira. Ya. Tapi kalau orang melampiaskan nafsunya tidak dengan cara yang benar, nanti akan digebuki orang. Ya. Jadi di dunia saja yang ada kehinaan, yang ada itu kehinaan, belum lagi nanti di akhirat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah perlu rumah. Ini ujian dari Allah, apakah kita membuat rumah dengan cara syariat atau tidak, dengan cara agama atau tidak. Allah berkuasa menjadikan kita ini tanpa perlu rumah seperti malaikat. Allah kuasa. Allah menjadikan kita perlu rumah untuk menguji kita. Bagaimana bikin rumah? Rumah yang sesuai dengan agama. Bagaimana rumah yang sesuai dengan agama itu bagaimana? Rumah yang kalau kita masuk rumah itu jadi mudah amal agama. Itu namanya rumah yang sesuai dengan agama. Ini tempat laki-laki tersendiri, ini tempat perempuan tersendiri, ya kan? Bagaimana rumah itu tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke rumah. Jadi kita ini rumah depan dipasang kaca-kaca, ini tidak sesuai dengan agama ini. Karena kalau kita duduk di sini, akhirnya kita melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan. Wanita lewat kita tahu, perempuan tahu, apa tahu. Akhirnya rumah ini malah menyulitkan kita amal agama. Kelihatannya rumah sebetulnya tempat pengintaian orang. Tempat pengintaian orang. Kemudian di rumah itu di depan, di terasnya dikasih kursi-kursi untuk mejeng. Ini sebetulnya bukan rumah lagi, ini tempat maksiat jadinya itu. Maka kalau kita lihat rumah-rumahnya orang-orang soleh di Pakistan itu, kan, di India, itu namanya halaman di belakang, tidak di depan. Jadi halaman itu malah di belakang, bukan di depan. Ini namanya muamalah yang benar, kan. Jadi kita mengatur rumah kita, mengatur sawah kita dengan mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Tinggalkan riba. Riba ini termasuk dosa besar, kan. Yang sekarang merajalela di hampir seluruh dunia. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi alaihissalam. Setiap utang piutang kok yang ngutangi ini mendapatkan keuntungan, maka ini sudah riba.
Saya utang uang kamu 10 juta. Pokoknya mobil saya pinjamkan sama kamu. Selagi masih saya belum bisa bayar ya, sudah kamu pakai mobil saya. Ini riba. Ini riba, nggak boleh itu. Setiap utang piutang, karena ini utang piutang itu satu ibadah. Orang itu ngutangi orang itu ibadah besar. Maka tidak boleh digunakan